我们一起向圣洁我主爱，我们一起向圣洁我主爱。
Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Salam. Salam. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang dan berbakti di gerejanya yang indah pada saat ini. Kami menyambut Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang dikasihi oleh Tuhan boleh datang di tempat ini, dan kami juga menyambut jika ada tamu atau orang yang baru pertama kali datang dalam berbakti di tempat ini. Kami mohon untuk berdiri sehingga kami dapat mengenalnya. Apakah ada? Oke, tidak ada. Kita semua adalah jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, yang setia kepada Tuhan sampai pada saat ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan sebagai landasan kita berbakti pada hari ini. Dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Mari kita berdiri dan kita membacanya firman Tuhan ini secara bersama-sama dengan pelan. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan, Allah adalah kasih. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur karena pada hari yang indah ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan oleh Engkau untuk berbakti bersama-sama bersama jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk napas kehidupan yang Engkau berikan, kekuatan, kesehatan, dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami sampai pada saat ini, sehingga kami boleh pada saat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu, belajar firman-Mu di dalam kebaktian pagi ini. Berkati Tuhan untuk kami semua jemaat-Mu yang hadir. Tuhan akan jamah hati kami masing-masing supaya kami dapat sungguh-sungguh memuji memuliakan nama-Mu, berbakti kepadamu. Berkati anak-anak-Mu ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan akan urapi semua supaya kami dapat melayani Tuhan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan Bapa ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk kembali. Mari kita akan memuji Tuhan dengan semangat. Kita tahu bahwa kasih ilahi, kasih dari Tuhan Yesus boleh ada dan berada di sekitar kita sampai pada saat ini. Turunlah kasih ilahi.
kita masih terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kasih yang paling besar di dunia ini adalah kasih daripada Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa yang boleh mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Kasih besar kita akan nyanyikan dengan sukacita. Yang timpang tegak pula, orang mati bangkitlah, kasih besar. Yang terbanyak dosanya masih diampuninya. Musik. Datang pada kasih-Nya, terima janji selamanya, kasih besar. Oh, dengar undangannya ke Yerusalem, maka jangan kau terlambatlah. Kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terduga dan luas benar. Kasih besar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terduga dan luas benar. Tidak terduga dan luas benar, tidak terduga dan luas benar. Kasih besar. Haleluya, kasih besar dari Tuhan Allah kita yang boleh menyelamatkan umat manusia dari dosanya. Mari Bapak Ibu semua kita akan berdiri. Kita akan bersama-sama menyambut firman Tuhan. Kita siapkan hati kita sebagai bejana yang kosong untuk kemuliaan nama Tuhan diisi oleh firman-Nya. Angkat pujian, aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus.
mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Nyatakan pujian ini. Kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh karena Tuhan rela menyelamatkan kita, menebus dosa kita, dan memberikan kita keselamatan di dalam surga mulia. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Dengan segenap hati. Benar Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu Tuhan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saya mengajak kita menyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Nyanyikanlah dengan iman dalam sikap doa. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Pujian yang sangat luar biasa. Biarlah pujian ini menjadi getaran hati setiap kami untuk mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Karena kami sadar siapakah diri kami. Kami manusia berdosa yang tidak pantas dikasihi.
yang pantasnya dimurkai oleh Allah, tetapi Allah berkenan menyelamatkan kami melalui kasih yang sempurna. Bapa, kami mau setiap hati terbuka, setiap jiwa terangkat menyembah Tuhan tanpa terintervensi sedikit pun oleh hal-hal lain, agar kami fokus mendengarkan firman-Mu. Jamah setiap hati kami, agar kami memiliki kebangkitan rohani, dan kami boleh menyenangkan hati-Mu dalam hidup kami sewaktu-waktu dan setiap waktu, bahkan sampai selama-lamanya. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, sembunyikan di bawah kaki salib Kristus, urapi dengan kuasa Roh Kudus, agar setiap firman yang disampaikan Kau teguhkan dalam setiap hati kami. Baik yang mendengar maupun yang menyampaikan, sama-sama diberkati. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Ya. Hong Si Facai mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Ya, hari raya tahun baru Imlek tahun ini dan tahun yang lalu ya, itu tidak semeriah beberapa tahun yang lalu karena situasi pandemi, dan saya bersyukur ketika jemaat dalam merayakan tahun baru Imlek ini tidak ada yang kunjungan keluarga satu dengan yang lain ya, sehingga kita bisa meminimalkan ya penularan COVID-19 ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berada di bulan Februari dengan tema besar kita bulan ini adalah kasih-Mu tiada duanya. Ya, ini tema besar kita, kasih-Mu tiada duanya. Dan khotbah pendeta pagi ini dengan judul ya, kasih yang sempurna. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sulit untuk menemukan kasih yang sempurna di dunia ini. Kita sulit menemukan kasih yang sempurna di tengah-tengah manusia yang ada di sekitar kita. Tetapi ada kasih yang sempurna yang terjadi di muka bumi ini. Saya akan mengajak Bapak itu untuk membaca ayat Alkitab, satu ayat Alkitab, dan kita baca 2 kali. Ya, yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal 3, ayatnya yang ke-16 saja. Ya, Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 kita baca 2 kali. Ya, saya ingin mendengar suara Bapak Ibu sekalian, dan saya ingin mengajak kita bangkit berdiri sekali lagi. Ya. Yuk kita bangkit berdiri dan kita baca dengan suara yang samping kanan Bapak Ibu Saudara mendengar suara saudara. Ya. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, ini sudah menjadi ayat favorit, ayat yang sudah dihafal, bahkan saudara tidak usah membuka Alkitab, mungkin sudah hafal semua. Kita baca 2 kali dengan suara yang keras agar samping saudara mendengar suara saudara. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Silakan duduk dan biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita untuk kita dapat diberkati melalui firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, latar belakang daripada kisah ini atau daripada Yohanes pasal 3 ini adalah dimulai dari pelayanan Tuhan Yesus waktu itu. Ya. Setelah Yesus melakukan mujizat yang pertama kali, yaitu di pernikahan di Kana. Waktu ada pernikahan ya, di Kana. Di tempat di mana Tuhan Yesus melakukan sebuah mujizat. Ya. Setelah saya lihat di mana sih di Kana itu? Nah, dulu waktu kami dengan istri saya ke Israel ditunjukkan di sini. Lalu diadakan doa suami istri di ruangan itu, di mana Yesus melakukan mujizat.
waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus melakukan mujizatnya yang pertama kali, ya toh, di dalam perkawinan di Kana saat itu, mujizatnya apa yang terjadi saat itu? Yaitu air diubah menjadi anggur. Ya, saya tidak perlu menjelaskan terlalu detail masalah mujizat air diubah menjadi anggur itu. Nah, namun ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, ya, Yesus apa? Yesus datang atau pergi ke Yerusalem. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata ya dalam bait Allah ia mendapati orang-orang ya di Yerusalem ya, mendapati orang-orang sedang melakukan jual beli di bait Allah. Di sanalah Yesus murka, di sanalah Yesus marah. Lalu ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka seperti kayak mengusir hewan. Yesus marah karena apa? Karena Yesus tersinggung hatinya. Mengingat bait Allah itu bukan untuk jual beli, bukan untuk transaksi ekonomi, bukan untuk mencari keuntungan, tapi tempat itu adalah di mana orang harus berdoa, menyembah kepada Tuhan. Bukan dijadikan pasar jual beli seperti itu. Yesus mengusir mereka. Ya. Karena rumah bapaknya, rumah bapakku jangan kau jadikan sarang penyamun, jangan kau jadikan jual beli, jangan kau jadikan transaksi. Untuk mencari keuntungan, marah Tuhan Yesus. Nah, kemudian pada suatu malam, ya, mungkin saat Tuhan Yesus sedang beristirahat, ada seorang tokoh, pemimpin, ya, di sini dikatakan pemimpin, ya, seorang pemimpin agama Yahudi, namanya Nikodemus, itu mendatangi Tuhan Yesus, ya, mendatangi Tuhan Yesus. Awal-awalnya memuji begini, ya, ayat 2 pasal 3. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Dengan kata lain, jika bukan dari Allah, maka enggak mungkin. Nah itu. Kemudian terjadilah sebuah dialog di sana. Lalu Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Membuat penasaran apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Yesus sedang berbicara tentang hal-hal rohani, namun pemimpin agama Yahudi ini, ya, dia menangkapnya secara logika kemanusiaannya, dengan berpikir secara duniawi. Sehingga di situ terjadi dialog. Guru, mana mungkin orang dapat dilahirkan kembali kalau dia sudah tua? Bagaimana dia bisa masuk lagi ke rahim ibunya atau ke perut ibunya lalu dilahirkan kembali? Ini Nikodemus seorang pemimpin yang berkata kepada Tuhan Yesus seperti itu. Lalu Yesus menjelaskan berkenaan kelahiran secara rohani, bukan kelahiran secara jasmani. Kelahiran secara rohani yang membawa orang kepada kehidupan yang baru dan kehidupan yang kekal. Nah, akhirnya sampai kepada ayat yang ke-16 di sini Tuhan Yesus menjelaskan melalui tulisan Yohanes bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus menjelaskan tentang keselamatan di sini. Ya, kita bisa membaca ayat yang ke-11 sampai 13, kemudian ditambah ayat yang ke-14 sampai 17 ini berbicara tentang hukumannya. Dan jaminan kekekalan ada di sana ditulis. Nah, mari kita kembali melihat dengan judul atau tema khotbah saya pagi ini, yaitu kasih yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kasih yang sempurna, bagaimana kita bisa mendapatkan kasih yang sempurna? Tidak ada Pak Pendeta, kasih yang sempurna di dalam dunia ini. Bahkan Paulus mengatakan bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura, artinya ada kepura-puraan di dalam mengasihi pun. Karena ada orang mengasihi dengan pamrih, ada orang mengasihi punya niatan-niatan yang lain. Tetapi di dalam ayat ini kita dijelaskan luar biasa bahwasanya kita akan mendapat sebuah pemahaman yang sangat luar biasa. Ya. Mari kita melihat next ya, dari ayat ini. Kasih yang sempurna itu sumbernya dari Allah sendiri yang sempurna. Ya. Kasih yang sempurna bersumber dari Allah yang sempurna. Next. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tindakan Allah untuk mengasihi dengan kasih yang sempurna itu adalah mengaruniakan anaknya. Perhatikan baik-baik kalimat ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Ini tindakan Allah. Tapi sebelum ke sana, mari kita memahami karena begitu besar. Bapak Ibu perhatikan kalimat ini, karena begitu besar, ya. Kata begitu itu sulit untuk diartikan dan kita pahami seperti apa. Ya. Begitu besar, besarnya sebesar apa kasihnya Allah ini? Besarnya sebesar apa kasihnya Allah yang sempurna ini? Yaitu besar nyawanya yang ditaruhkan di atas kayu salib. Ya, yaitu sebesar pengorbanan anaknya yang tunggal yang diberikan. Ada enggak kira-kira orang yang mau mengorbankan anaknya untuk orang lain? Enggak bisa, enggak mungkin. Di sini besar, luar biasa. Kasihnya sangat besar, ya. Katakan Alkitab kasih Allah, begitu besar kasih Allah. Sebesar apa? Sebesar nyawanya sendiri terkorbankan. Ya. Kasih Allah itu universal sifatnya. Karena tidak hanya menjangkau kelompok kecil, tidak hanya menjangkau suku tertentu, tetapi Alkitab berkata bagi dunia. Dunia bukan alam ciptaan, tetapi dunia di sini menyebut adalah manusia berdosa. Jadi ini kasihnya yang sempurna bersumber dari pribadi yang sempurna. Tidak bisa kasih yang tidak sempurna untuk menyelamatkan orang yang tidak sempurna. Harus dari yang sempurna, dari yang kudus, dari yang tak bercacat celah, dari yang bersih, baru bisa menyelesaikan kotoran, baru bisa menyelesaikan debu ataupun kotoran. Contohnya begini, ibu-ibu kan biasa mencuci di rumah, mencuci pakaian. Bisa enggak kira-kira mencuci pakaian yang kotor dicuci dengan air di got atau limbah? Bisa bersih enggak pakaiannya? Enggak bisa. Ibu-ibu mencuci pasti dengan deterjen dan dengan air bersih untuk mencuci barang yang kotor. Kalau kotor untuk membersihkan kotor tidak bisa. Jangan kamu bersihkan dengan itu karena kanebomu ya toh, karena pelmu itu kotor. Kain penmu kotor, kamu bersihkan dulu. Kamu cuci dulu kain pelmu di kamar mandi ya. Di tempat air kamu cuci, setelah kamu cuci bersih, kamu taruh di obat pelnya, lalu kamu peras baru kamu pakai untuk ngepel. Tetapi lantai itu pun ya harus disapu dulu. Kalau lantainya banyak pasir, banyak debu, dipel pun nggak akan pernah bersih. Apalagi air pelnya kotor. Saya berharap gambaran ini jelas. Hanya pribadi yang sempurna yang bisa menyelesaikan dosa manusia yang tidak sempurna.
Hanya Allah yang sempurna yang bisa menyelesaikan manusia yang berdosa, yang tidak sempurna. Hanya Allah yang kudus yang bisa menyelesaikan dosa manusia. Maka dari itu, karena begitu besar, besarnya seperti apa? Seperti nyawanya sendiri. Bahkan kalau kita melihat dimensi, di dunia ini ada dimensi. Tapi kasih Allah ini tidak dapat kita ukur dengan dimensi kita. Karena apa? Begitu dalamnya sampai enggak terukur. Begitu luasnya, sampai mana luasnya itu? Begitu tingginya, sampai mana kasih itu? Dan begitu panjangnya. Dimensi dunia kita bisa mengukur, jalan kita bisa ukur. Laut kita bisa ukur. Ada pepatah, dalamnya laut bisa apa? Bisa diukur, dalamnya apa yang enggak bisa diukur? Dalamnya hati siapa yang tahu, karena tidak kelihatan. Allah mengasihi itu dengan kasih yang sempurna, dimensi kasihnya tidak dapat diukur dengan logika dan akal sehat. Sehingga kita hanya bersyukur ketika kita mendapat penerangan Roh Kudus dalam hati kita, lalu melihat Allah yang mengasihi dengan sempurna, tidak ada kata lain, tidak ada ucapan lain, kecuali kita hanya tersungkur dan berkata, Tuhan, luar biasa, ajaib banget. Karena kalau saudara matematikakan, saudara logikakan, tidak akan pernah mungkin saudara bisa memahami kasihnya yang begitu besar itu, kalau tidak mendapatkan bimbingan dan Roh Kudus. Ini tindakan Allah, ini inisiatif Allah. Bukan kita yang mengasihi Allah seperti bacaan tadi yang dibacakan oleh Bapak Paulus. Bukan kita yang mengasihi Allah, ini inisiatif Allah. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 10 tadi. Jadi tidak ada inisiatif manusia untuk mengasihi Allah karena manusia telah kehilangan kemuliaannya. Karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Tidak ada bibit-bibit, tidak ada benih untuk mengasihi Allah terlebih dahulu. Ingat khotbah pendeta beberapa bulan yang lalu saat Adam dan Hawa jatuh. Harusnya apa? Mencari Allah, berlutut mohon pengampunan. Enggak, mereka justru melarikan diri, sembunyi, takut dengan Allah. Siapa yang berinisiatif? Allah yang mencari. Di manakah engkau, hai manusia? Kami di sini. Kenapa kamu di situ? Apakah engkau telah melakukan ini? Iya, kami takut. Nah, saudara, tidak ada inisiatif untuk orang berdosa itu kembali kepada Allah. Manusia tidak ada benih sekecil pun untuk dia mengasihi Allah terlebih dahulu. Tetapi Allah menurut ayat ini mengasihi manusia begitu sempurna karena kasihnya itu besar, tak terukur oleh dimensi manusia. Dia mengasihi dengan kasih yang sempurna. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Begitu besar kasih Allah. Bukannya Allah sedang mengasihi, tidak. Tetapi Alkitab berkata, Allah telah mengasihi manusia. Bukan sedang. Kapan Allah mengasihi kita? Sebelum kita mengenal Allah, sebelum kita sadar bahwa kita orang berdosa, Allah telah mengasihi kita di sana. Saat kita berdosa, Kristus mati di atas kayu salib. Ketika kita masih berdosa, perhatikan kalimat itu. Yesus menggantikan kita manusia berdosa di atas kayu salib. Yang harusnya manusia mendapatkan murka Allah, tetapi Allah dengan dirinya yang mengambil rupa manusia berinkarnasi menjadi manusia, Yesus Kristus. Dia menyerahkan diri dan disalib di atas kayu salib. Kenapa Yesus harus disalib? Karena dia menggantikan posisi orang berdosa. Kenapa Yesus harus disalib? Karena itu bukti kasih Allah kepada kita orang yang berdosa. Kenapa Yesus harus disalib? Karena itu bukti keadilan Allah bahwa dosa harus dihukum. Dosa harus ditindak.
dosa harus mengalami hukuman. Tapi sayangnya manusia tidak mendapatkan hukuman itu. Yang harus mewakili manusia, kerelaan hatinya Yesus itu sendiri. Itulah yang saya sampaikan di khotbah ini adalah kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Waduh, luar biasa. Kita menerima kasih yang sempurna dari Allah kita yang sempurna, Bapak Ibu. Dan saudara dan saya merupakan pribadi yang sangat beruntung karena menerima kasih yang begitu besar. Yang sulit untuk dirumuskan. Kebesaran itu karena saking luas, saking panjang, saking dalam, dan saking tingginya. Menakjubkan sekali kasih Allah itu. Dan orang yang bisa memahami kasih Allah dengan kerendahan hati, maka orang itu akan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maka orang itu akan berkorban habis-habisan untuk Tuhan. Maka orang itu akan melayani Tuhan dengan luar biasa. Tetapi ketika manusia berdosa belum memahami sampai ke arah itu, maka ya jangan heran kalau Kristennya Kristen biasa. Ibadahnya ibadah biasa. Pelayanannya pelayanan biasa, biasa saja. Pengabdiannya pengabdian biasa, pemberiannya pemberian yang bukan luar biasa. Mengapa? Karena konsep pemahamannya belum sampai ke titik itu. Kalau orang sudah sampai ke titik itu, mengerti benar getaran hati Allah mengasihi dirinya dengan mengorbankan anaknya di atas kayu salib, maka orang itu tidak usah kau paksa, dia akan melayani dengan sukarela. Maka orang itu enggak usah kau dorong-dorong dan engkau suruh-suruh, dia akan mengabdikan hidupnya dengan sepenuhnya. Tapi ketika sentuhan itu belum sampai ke relung hatinya, getaran hati Allah yang penuh kasih belum sampai terasa dalam dirinya. Sulit. Minggu ini kita sedang berbicara tentang tema sekolah minggu kita, yaitu bersaksi. Tadi saya ikut membahas di dalam kelas. Pelajaran itu mengingatkan bahwa bersaksi menyampaikan berita Injil bukan hanya tugas pendeta, tapi tugas semua orang yang percaya, yang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kapan bersaksi? Alkitab berkata, baik atau tidak baik waktunya. Artinya kapan saja. Dan ingat, bersaksi itu adalah merebut orang dari tangan iblis. Dan ketika kita merebut dengan orang dengan tangan iblis, itu artinya berperang dengan iblis. Dan ketika kita berperang dengan iblis, iblis pasti tidak rela kita membawa orang itu kepada Tuhan Yesus. Pasti ada penghalang. Intervensi-intervensi kepada kita akan ada. Jangan nanti hubunganmu dengan temanmu renggang. Jangan nanti kalau di debat kamu nggak bisa jawab. Jangan kamu nggak ngerti mau memulai dari mana. Jangan akhirnya nggak jadi. Sampai mati dibaptis berpuluh-puluh tahun sudah. Akhirnya kita nggak melakukan apa-apa. Karena intervensi itu masuk di dalam logika kita berpikir dan akhirnya kita tidak melakukan apapun. Padahal Alkitab berkata, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Amin? Amin? Penyertaan Allah itu sempurna, seperti kasih-Nya yang sempurna. Jadi kasih yang sempurna bersumber dari Allah yang sempurna. Kita manusia harus menerima murka Allah akibat dari dosa, tetapi Allah memberikan dirinya, anaknya diberikan kepada kita untuk mati di atas kayu salib. Apakah kita memberikan diri kita sebagai bukti kita mengasihi Allah? Next, yang kedua. Sumbernya dari Allah, objeknya siapa? Kasih yang sempurna itu diberikan kepada siapa?
Alkitab berkata, setiap individu atau setiap manusia yang berdosa di dalam dunia ini menjadi sasaran kasih Allah. Istilahnya busur ya, saat kita mau menembak dengan panah, sasarannya jelas. Panah anugerah Allah dari surga disasarkan kepada manusia berdosa, jelas. Siapa? Dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa dunia ini? Semua manusia berdosa. Lah kalau penjahat Pak, apakah penjahat itu dikasihi? Dikasihi oleh Allah untuk memperoleh anugerah keselamatan agar tidak menjadi penjahat lagi. Semua manusia, semua suku bangsa, semua warna kulit apapun di muka bumi ini menjadi objek, menjadi sasaran kasih Allah, menjadi bidikan kasih Allah ibarat panah itu, yaitu kepada kita sebagai orang berdosa. Setiap individu oleh karena itu maka Alkitab ini berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah, perhatikan kalimat ini, ia telah, bukan ia akan. Ya, ia telah, dia sudah mengaruniakan anaknya, Yesus Kristus. Kapan? Sebelum saudara ada, kasihnya di sana sudah ada. Amin. Sebelum saudara dan saya lahir, kasihnya Allah sudah dinyatakan belum? Sebelum saudara dan saya lahir, kasihnya Allah sudah dinyatakan belum? Sudah. Ya. Saudara belum lahir, kasihnya sudah ditunjukkan. Ini aku mengasihimu nak. Aku tahu bahwa engkau berdosa, engkau telah kehilangan kemuliaanku, tapi aku datang untuk mengasihimu. Untuk mengembalikan hubunganmu denganku, agar memiliki hubungan yang kekal. Jadi kita sebagai objek, ya, sebagai objek mengapa? Jangkauan kasih Allah ini adalah dunia, artinya semua manusia yang kehilangan kemuliaan Allah, itu menjadi jangkauan Allah. Semua manusia berdosa, Roma 3:23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan. Allah tidak membedakan manusia, Allah tidak membedakan suku dan lain sebagainya. Allah tidak membedakan manusia untuk diselamatkan. Apapun latar belakangnya. Ketika saudara dan saya menyadari keberdosaan kita, ya, ketika saudara dan saya menyadari keberdosaan kita dan mendapat kasih karunia yang luar biasa itu, saya mencatat di sini adalah sebentar. Karya besar itu perlu direspon dengan hati yang tulus. Ketika kita menyadari karya yang besar, ketika kita menyadari kasih yang sempurna telah diberikan kepada kita, sampai kepada titik kesadaran yang paling dalam, kita harus membuktikan cinta kasih kita kembali kepada Allah dengan benar. Kita tidak mungkin merespon anugerah itu dengan biasa-biasa saja. Kita tidak mungkin merespon pemberian itu dengan biasa-biasa saja. Mari saatnya kita menyadari, ambil langkah dan komitmen untuk memberi yang terbaik karena Dia telah mengasihi kita dan mengorbankan anaknya bagi kita secara sempurna. Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Jangan menjadi Kristen yang suam-suam kuku. Jangan menjadi pelayan yang ogah-ogahan. Jangan menjadi tenaga pelayanan di mata Tuhan yang tidak komitmen dengan sungguh-sungguh. Karena terlalu besar kasihnya saudara. Terlalu dalam cintanya Tuhan bagi kita. Terlalu sempurna apa yang telah Dia kerjakan untuk kita. Maka dari itu, kesadaran inilah yang mendorong saudara dan saya untuk mengasihi Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Kasih yang sempurna sumbernya dari Allah yang sempurna. Objeknya, sasarannya manusia yang berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu tujuannya kemana? Next, yang terakhir.
Tujuannya adalah kehidupan kekal. Siapa sih yang tidak merindukan sebuah hidup kekal? Siapa yang merindukan kehidupan yang tidak kekal? Semua merindukan kehidupan kekal. Dosa itu memisahkan Bapak Ibu sekalian, manusia dengan Allah. Tetapi pengorbanan Yesus menyatukan kembali manusia dengan Allah dan menjamin kehidupan kekal. Ini perlu kita perhatikan dan kita renungkan. Dosa itu memisahkan. Sebesar apapun atau sekecil apapun dosa itu memisahkan. Tetapi kasih itu memulihkan hubungan. Pengorbanan Yesus menyatukan kita kembali, hubungan kita kembali yang rusak. Hanya kasih yang bisa membalut luka. Hanya kasih yang bisa menutupi dosa. Kalau Allah tidak mengasihi manusia, maka dosanya manusia tidak tertutupi. Harusnya manusia kena murka Allah, tetapi Allah berinisiatif mengambil alih murka itu ditanggung oleh dirinya di atas kayu salib karena kasih. Maka Alkitab berkata, kasih menutupi banyak sekali dosa. Hanya orang yang mengasihi yang bisa mengampuni orang lain. Hanya orang yang mengasihi yang bisa melupakan kesalahan orang lain. Seperti ayat Alkitab, kasih menutupi banyak sekali dosa. Hidup kekal bukan saja mengacu kepada keabadian di sana, tetapi kepada kualitas hubungan kita dengan Allah secara ilahi, Bapak Ibu. Kalau orang memahami kasih yang sempurna, dia akan memiliki jaminan hidup kekal dan memiliki kualitas kehidupan ilahi yang membentengi kita di dalam dunia ini untuk hidup sesuai dengan kehendak. Luar biasa. Tuhan berkarya dahsyat banget di atas kayu salib. Saya teringat pujian yang bagus banget. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bisa ditayangkan LCD-nya, ada lagunya enggak itu? Kasih yang apa tuh? Ayo bangkit berdiri dulu lah ya. Udah selesai khotbah. Tolong kalau ada. Hati yang mulia telah kutemukan di dalammu, Yesusku. Ketemu enggak slide-nya? Tuhan dari hatiku, selalu ada waktuku, ya. Tiada pernah tidak pernah berubah, saudara. Haleluya. Kasih-Mu karya terbesar, amin, dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan, Yesus, Engkau ku kagumi.
Sekali lagi, Yesus engkau kami. Yesus engkau ku kagumi. Silakan duduk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna. Apa yang harus kita lakukan merespon tindakan kasih Allah yang sempurna ini? Apakah saudara telah menerima anugerah keselamatan? Sudah belum? Yakin belum saudara telah diselamatkan itu? Jangan-jangan kita hanya menjadi orang yang rajin duduk di bangku ruangan ini, tapi belum benar-benar kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau belum, ada di antara saudara belum sungguh-sungguh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, termasuk pemirsa di rumah. Jangan kau sia-siakan hidup saudara, berjalan tanpa arah yang jelas, tanpa arah yang tidak jelas. Buka hati dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, siapapun engkau. Baik saudara yang ada dalam ruangan ini, maupun pemirsa di rumah, dan siapapun yang menyaksikan tayangan channel ini. Saya mau memberitahu, kasih yang sempurna dinyatakan melalui anaknya Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Dia telah berkorban di atas kayu salib untuk mengasihi saudara dan saya. Dan jaminannya ketika kita percaya, memperoleh hidup yang kekal. Ketika kita tidak mau percaya, kita berada di bawah hukuman. Pemirsa, kalau engkau mendengar suara Allah, dan engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, buka pintu hatimu. Izinkan Yesus masuk menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan biarlah mengendalikan dan menguasai hidupmu seutuhnya. Menjamin dan menuntunmu menuju kepada kekekalan. Ada jaminan kepastian yang disediakan bagi saudara dan saya. Pertanyaan yang perlu kita renungkan, apa respon saudara terhadap karya keselamatan ini? Terhadap kasih yang sempurna ini. Kalau saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa respon saudara melihat orang-orang di luar sana belum mengenal dan percaya Yesus seperti pelajaran sekolah minggu kita hari ini? Apakah kita digerakkan hatinya? Apakah hati kita tergetarkan oleh karena kita mendapat panggilan pelayanan untuk bersaksi? Berapa sering kau mendoakan keluargamu yang belum percaya Yesus? Berapa sering engkau berbicara kepada orang yang belum mengenal Yesus? Rasakan getaran hati Allah yang penuh kasih yang sempurna itu. Karena kasih-Nya tiada duanya. Mari pujian ini agar mengantar kita merespon firman Allah. Dan kita renungkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Di dunia kita tidak dapat menemukan kasih yang sempurna ini, saudara. Hanya Dia, tidak ada duanya kasih itu. Kita tidak dapat menemukan kasih itu. Saudara dan saya orang berdosa, tapi diterima di hadapan Allah dengan sepenuh hati. Lalu dikuduskan untuk menjadi anak-anak-Nya yang mendapatkan warisan kekekalan dalam kerajaan-Nya. Belum pernah ada, Tuhan, kasih-Mu seperti ini di dunia yang dapat kami temui kecuali di dalam Yesus. Pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima Yuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita
Kita menyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Mari kita nyanyikan dengan iman kita, Bapak Ibu. Sanggup mengubahkan hidup. Hanya Dia yang mampu mengubah hidup saudara menjadi baru. Hanya Dia yang mampu mengubah hidup saya menjadi baru, saudara. Kasih-Mu, Yesus. Tiada duanya, dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Amin. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Saya minta masing-masing berdoa untuk memahami dan menyadari. Begitu kita orang berdosa yang sangat kotor, tetapi Dia yang sempurna, yang suci, yang kudus, rela tinggalkan surga turun ke bumi. Dengan kasih-Nya yang sempurna mencari dan mendapatkan saudara dan saya. Saudara dan saya sekarang berada di dalam pelukan kasih sayang Tuhan, dalam jaminan-Nya, dan saudara serta saya disertai sampai akhir zaman. Sadari itu. Balas kasih-Nya. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Balas kebaikan Tuhan dengan kesetiaan, dengan kekudusan, dengan komitmen seumur hidup, dengan pelayanan yang semaksimal, dengan pemberian yang terbaik, dengan komitmen pelayanan dan waktu yang tidak pernah berubah. Saudara dan saya hanya debu tanah yang tidak berarti. Tetapi anugerah-Nya menjadikan saudara dan saya anak-anak Allah yang mewarisi kerajaan-Nya. Bagikan kasih-Nya yang sempurna itu pada orang lain. Doakan orang-orang di sekelilingmu yang belum mendapat sentuhan ilahi dari kasih-Nya yang sempurna. Bawa dalam doa, mungkin orang tuamu, mungkin saudaramu, mungkin temanmu di kantor, siapapun mereka. Milikilah kasih ilahi, agar saudara punya hati seperti hatinya Tuhan, untuk mengasihi manusia berdosa. Terima kasih Bapa, kuatkan teguhkan kami, untuk kami boleh melayani-Mu lebih lagi, mengasihi-Mu lebih lagi, berkorban lebih lagi demi hormat kemuliaan Bapa. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini yang luar biasa. Kasih yang sempurna, berasal dari Allah yang sempurna. Ditujukan kepada manusia yang tidak sempurna, mendapat jaminan kekekalan abadi sempurna. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita berdoa. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak kami dalam surga, kami telah menyelesaikan ibadah pagi ini dengan sukacita. Terima kasih untuk segala berkat, anugerah dan kasih-Mu
Izinkan kami berdoa untuk saudara kami yang sekarang sedang berulang tahun, biarlah Tuhan memberkati mereka. Dengan panjang umur, dengan kesehatan, dengan sukacita. Karena kami yakin tidak ada hari yang indah kecuali hari yang kami lalui bersama Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat dalam setiap pergumulan mereka. Kami tidak tahu pergumulan mereka apapun, tetapi kami tahu yang kami tahu Engkau menyertai dan tidak pernah meninggalkannya. Berkatilah ekonomi mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Saudara-saudara kami yang sedang sakit fisik di rumah, yang memerlukan pemulihan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mohon otoritas Allah Engkau nyatakan di dalam setiap tubuh yang lemah, dikuatkan, disembuhkan oleh karena dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa, untuk setiap pergumulan jemaat, apapun pergumulan mereka, Tuhan akan tuntun dan berkati. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan teguhkan. Yang tidak setia membaca firman, Tuhan teguhkan kembali untuk setia. Yang tidak setia di dalam doa, Tuhan gerakkan hatinya untuk memiliki kehidupan doa. Menjaga keintiman dengan Allah di dalam kehidupan rohani mereka. Sehingga mereka dalam situasi yang sulit, tidak suam-suam kuku, tetapi bangkit menyala-nyala. Dan memiliki roh Allah yang menyala-nyala untuk melayanimu. Berkati bangsa negara kami di dalam menangani COVID-19. Berkati bangsa kami di dalam pemulihan ekonomi. Berkati bangsa negara kami dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Kami berdoa untuk aparat pemerintah di dalam membasmi korupsi dan penyakit masyarakat termasuk narkoba. Biarlah Tuhan akan memakai aparat kepolisian yang ada. Kami rindu sekali Bapa. Dengan adanya sosial media yang baik, biarlah dapat dipergunakan seluruh masyarakat dengan positif. Agar tidak menjatuhkan dirinya sendiri dengan kalimat dan kata-kata di dalam sosial media yang akan menjerat di dalam hukum. Tolong Tuhan, agar kami boleh menyampaikan, membagikan berkat-berkat rohani melalui sosial media dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami menyerahkan saudara-saudara kami, Ibu Yana Sari, Pak Artinus, biarlah Tuhan akan memulihkan kesehatannya. Ibu Jamino, Tuhan juga akan memberikan kesembuhan kesehatannya. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk segala berkat anugerah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pikiran, perasaan dan hatimu saudara. Pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah kehidupan saudara dengan takut akan Tuhan. Biarlah berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan pemeliharaan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Yang percaya dan yakin akan berkat Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk dan bersaat teduh. Sampai berjumpa di minggu depan. Shalom. Selamat Tuhan.
我为因有我有看见飞下起爱，我心中真一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱淹没，心中熊爱我们一起向圣洁活出爱。Ada kasih dari surga begitu sempurna, ajaib namanya tak terlihat. Pada saat kau dan aku tulus mengasihi, datangkan dan pancarkan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir membuka hidupku untuk jadi saluran berkat-Nya. Kasih Yesus kobarkan terangi hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya.耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱淹没，心中熊爱我们一起向圣洁活出爱。我们一起向圣洁活出爱。Awalnya takut banget sama efek sampingnya, tapi ternyata aman aja tuh. Sentra vaksinnya nyaman, ada proses screening, jadi saya tidak khawatir. Divaksin aman, Babe sudah 2 kali. Saya punya komorbid yang terkendali dan stabil, sudah divaksin lengkap tanpa ada efek samping yang berat. Mereka adalah kelompok prioritas yang rentan terdampak COVID-19. Vaksin menjadi perlindungan mereka. Baik Pak, terima kasih. Ayah Ibu harus segera vaksin nih. Wah, lokasi vaksinnya nggak jauh nih. Babe ikut daftar ah. Daftarin kakek sama nenek vaksin dulu kali ya minggu ini. Bersama kita lindungi lansia, kesehatanmu adalah kebahagiaan keluarga.